Oke, halo. Balik lagi di channel gue. Gue kali ini dapat kesempatan untuk review Mazda CX-3 tahun 2023 ya. Oke, sebentar kita buka dulu. Untuk kunci mobil harga sini udah pasti ya, keyless ya. Dan kita buka dulu kapnya guys ya, kita review dulu mesinnya. Setelah gue pikir-pikir, karena gue channel baru dan udah banyak banget orang yang main di review mobil, mungkin gue lebih ke arah user experience aja kali ya. Sebentar, gue tahanin dulu. Oke, mesin Mazda CX-3 dibekali dengan 1500 cc dengan mesin Skyactiv G yang lumayan terkenal ya. Dan gue nggak akan bahas lebih banyak tentang mesinnya maupun fitur dari mesinnya sendiri, karena gue fokusnya lebih ke arah user experience ya. Dipercaya bahwa mesin ini menghasilkan tenaga sekitar 110 PS atau 106 horsepower, dimana dengan torsi 144 Nm pada RPM 3000 deh kalau nggak salah. Kalau untuk powernya 110 PS atau 106 horsepower pada RPM 6000. Oke. Ini untuk tampilan mesinnya ya. Barangkali kalian ada yang pengen nyari mobil Mazda 3 bekas, ini bisa dijadiin sebagai benchmark karena ini mobil baru banget ya guys ya. Oke. Ini untuk cupnya sudah ada, tapi belum ada peredam mesinnya ya. Oh, pantesan suara mesinnya lumayan kedengeran untuk mobil ini. Oke, gue tutup dulu cupnya ya. Oke, dan kita tutup cupnya. Lalu untuk velgnya sendiri two-tone ya, dengan ring 18, dan untuk ukuran bannya kalau nggak salah tadi 200 berapa ya, 220 atau 215 gitu, gue lupa. Oke, nah terus yang pengen gue kasih lihat lagi adalah bagasinya ya. Bagasinya lumayan luas untuk ukuran hatchback, tapi gue nggak tahu sih mobil yang lainnya karena gue baru nge-review 2 mobil. Nah, dan uniknya dari Mazda 3 ini, nggak tahu ya, gue nggak terlalu update mobil sekarang karena gue baru main lagi. Bukan main sih, maksudnya baru kayak yang explore lagi lah. Bagasinya itu kalau ditutup ya, set, suaranya adem banget, parah, nggak kayak nutup bagasi pada umumnya gitu. Ini untuk kuncinya ya. Nah, salah satu fitur yang dari dulu nih Mazda nih ya, yang gue kenal tuh ya, dia kalau kita menjauh dikit, kok nggak kunci otomatis? Sebentar ya, coba nih gue ngejauh lagi nih. Kok nggak kunci ya? Sebentar. Kayaknya karena udah buka kap mesin sama buka bagasi gue. Coba, kunci ternyata kunci ya. Padahal tadi gue baru keluar nih. Ini gue buka nih ya. Ini kuncinya gue pegang. Kita menjauh sedikit, dia ngunci. Nggak ngunci lagi, apa dia udah ngunci juga ya? Ya intinya sebenarnya Mazda tuh dari tahun 2016 loh. Dia kuncinya tuh kalau kita jauh dikit tuh kunci sendiri. Nah, kunci sendiri kan. Ini menurut gua belum semua mobil di Indonesia teknologi yang sesimpel ini diterapkan di mobil-mobil lain ya. Dan menurut gue ini tuh sangat penting karena orang-orang kayak gua mungkin dan orang-orang kayak kalian gitu ya, suka lupa ngunci mobil gitu. Oke, langsung kita buka aja. Cuma nggak kayak Honda ya, kalau dipegang langsung buka. Nah, ini untuk bagian interiornya. Interiornya sporty banget sih. Ya katanya diklaim kan kiblatnya Mazda adalah Eropa gitu ya kan. Di sini ada handbrake dan tombol ya. Terus ini untuk ngatur head unit. Ini ada tombol AC dan di sini udah ada penghangatnya ya sampai ke 32 derajat. Oke. Terus uniknya lagi, nggak unik sih sebenarnya, maksud gue
ada sebuah kelebihan sedikit lah ya. Jadi pedal gasnya itu udah organ, ini mungkin ya terlalu kelihatan ya. Udah organ dan ini menurut gua lumayan nyaman sih dibanding pedal gas biasa. Nanti gua tambahin cuplikan videonya. Sekarang kita nyalain dulu mesinnya. Mazda ini kalau nggak salah transmisinya belum CVT ya. Jadi perpindahan giginya masih sangat kerasa gitu ya, dibanding kayak CVT kayak Yaris kayak gitu-gitu. Itu udah nggak kerasa banget menurut gua. Ya kerasa sih tapi nggak sekerasa inilah. Terus Mazda ini yang karena gue belakangan tuh pakainya Yaris dan juga yang mobil-mobil beredarnya lebih banyak ya dibanding kayak mobil-mobil Mazda kayak gini. Dia tuh punya cold start engine bro, kayak pada saat udah kita tinggalin semalaman nih, terus baru kita hidupin paginya, RPM-nya itu tinggi banget dan dia suaranya kayak gitu banget. Jadi kalau kalian ganti knalpot, kalian tuh bisa membangunkan tetangga lah, ibaratnya kan kayak gitu. Ini untuk RPM-nya gede ya, sporty banget. Dan ini ada MID, ada beberapa menunya, ada range, ada average, terus ada life average consumption, dan di sini ada suhu sekitar ya. Terus di bawahnya ada bensin, indikator bensin. Terus di sini ada indikator transmisi dan di bawahnya ada odometer. Dan kalau nggak salah tadi gue baca transmisinya 6 speed ya, 6 speed. Dan ya nggak mungkin sih ya, mobil harga segini nggak ada pedal shiftnya dong, udah pasti pedal shift. Dan ada yang unik dari Mazda ini ya, gue tuh waktu itu sempat mau ngebut dan gue pakai Triptoniknya. Kalian tahu nggak sih, manualnya untuk nambahin gigi ke bawah cuy. Jadi pada saat itu gue kebetulan di gigi 2 dan gue refleks dong begini ke depan dong, langsung ke gigi 1. Wah kaget banget gue, untung nggak kenceng-kenceng banget gitu loh ya kan. Nah terus banyak banget sih sebenarnya fitur dari Mazda 3 ini ya. Terus ada juga iStop-nya, terus juga ada mode berkendaranya ya. Mode berkendaranya ada 2, ada normal sama ada sport ya. Gue belum terlalu nge-explore di sportnya. Rasanya sama sih karena Mazda tarikannya enak banget sih. Ini kita coba tarik ya. Oke banget kan tarikannya. Itu gue belum full throttle ya, belum full gas ya. Belum full gas udah oke banget lah. Ini modenya bukan mode sport. Kalau sport soalnya ada tulisannya di sini. Nah, gitu. Ini tadi mode biasa ya, teman-teman ya. Ya, bisa kalian lihat lah. Menurut gue emang enak banget. Ini gue nyalain dulu AC-nya. Terus Mazda itu dari dulu ya, dari 2016 tuh yang gue sangat wahin ya. Mau kalian bilang lampu terterang itu Pajero atau Fortuner, lampu terterang itu adalah Mazda bro. Terang banget, gue heran. Lo lihat aja ini masih siang, kelihatan banget ya garis pembatasnya itu loh, sampai ada birunya gitu. Gila, menurut gua Mazda oke banget sih lampunya. Terus user experience lainnya sama di sini ada ini nih, tuh kelihatan kan ada 0, ada apa sih namanya, reflektor speedometer ya, ada dan ini bisa diatur melalui head unit. Head unitnya juga tahun 2023 mobil harga segini udah pasti support Apple Car dan juga Android Autoplay ya kalau nggak salah namanya ya itu. Terus apa lagi ya user experience-nya ya, ngomong-ngomong biasanya nih ya, ada beberapa orang kan yang review mobil tuh dari feelingnya ya. Mazda tuh lumayan susah awalnya feelingnya karena rasanya tuh dari kabin sininya tuh terlalu lebar lah ibaratnya. Dashboard depannya ini lumayan lebar, jadi feelingnya tuh lumayan susah gitu. Tapi ini adalah tipe mobil yang kalau lu udah dapet feelingnya, lu pasti jago gitu loh. Kan ada beberapa kayak gampang feelingnya, tapi ternyata kedepannya tuh karena terlalu pede jadinya kena sesuatu gitu di jalan gitu. Ya langsung aja kita bawa. Oke sebentar, langsung aja kita bawa.
ini tuh gue baru sadar ternyata di di cupnya tuh belum ada peredam mesin, makanya suara mesinnya tuh wah ketara banget cuy dari kabin tuh putaran 1500 aja kedengerannya tuh kayak ngong gitu. Sampai waktu itu tuh ini tuh gue dapet kesempatan dari cewek gue ya untuk nge-review mobil ini. Cewek gue tuh sampai bingung loh, dari sebelumnya dia pakai Yaris terus dia pindah ke sini, suara mobilnya kok kayak gini sih, yang dia bilang kayak gitu. Tapi emang semua mobil kayak gitu, gue bilang kan kayak gitu karena cewek kan nggak terlalu ngerti ya kan, karena dia juga ya ibaratnya cuma buat kendaraan doang gitu, nggak sampai mikirin yang lain-lainnya kayak gitu. Ternyata belum ada peredamnya, gue juga baru lihat gitu. Ya kita langsung jalan aja. Oh iya, terus kalau misalkan kita lagi jalan kayak gini sebentar kan, nah terus kita ngerem kayak gini, remnya agak dalam sedikit, stopnya nyala. Oh, dia harus jalannya harus agak jauh sih mungkin ya, baru nyala stopnya. Nah terus gue mau ngasih contoh untuk penggunaan i-stopnya seperti apa ya. Sebentar gue contohin pas di lampu merah ya. Jadi i-stopnya ini sebenarnya menurut gue guna banget sih dalam fuel efisiensi. Nih ya, ini kan macet nih, gue bakal stop nih. Gue bakal stop, kalian harus nginjek remnya agak kenceng dikit, dia bakal mati. Nah, ketika mati kayak gini, kalian tuh boleh banget untuk rem parkir, ya, parking brake sama dinetralin. Dia tetap mati, cuy. Jadi dia tuh matinya tuh bukan formalitas gitu. Matinya tuh bukan formalitas kayak sekedar buat fuel efisiensi yang abal-abal gitu. Kagak. Dia beneran mati banget gitu. Dan ketika kalian ke D-in, dia bakal hidup. Nah, gitu. Dan dia ada auto brake-nya juga ya. Ada ada auto hold, Ada auto hold yang bisa, ibaratnya kalau kalian pakai ini, pakai auto hold, kalian nggak perlu tarik tuas tombol parkirnya, parking brake-nya. Dia bakal berhenti sendiri, dan dia bakal ya automatic hand brake lah kayaknya, kayak gitu. Gue udah pernah nyoba sih dan itu berfungsi juga. Itu untuk i-stopnya ya. Ya yang gue bilang sih, i-stopnya berguna banget sih menurut gue dalam hal fuel efisiensi. Oke, thank you. Intinya sebenarnya kalau dari user experience drivingnya, ya overall enak lah ya. Untuk mobil segini ya menurut gue oke banget lah, pantas banget lah gue dapet driving experience yang seperti ini. Walaupun gue nggak ngerti sih, mungkin karena mobil ini diklaim sport dan juga bisa buat ngebut-ngebutan enak, jadi suspensinya rada kerasa sih cuy dibanding sebelum-sebelumnya mobil-mobil yang dalam hidup gue pernah coba ya, ibaratnya kayak gitu. Terus kalau untuk tarikan ya nggak usah ditanya sih, nggak ada lah istilah lemot-lemot di bawah atau kayak gimana. Menurut gue ngisi terus lah ini. Nah kan enak banget lah, nggak usah ditanya lah soal itu. Terus apa ya, paling kalau buat kalian yang awalnya punya mobilnya itu santai kayak ibaratnya Brio terus Yaris, upgrade ke sini mungkin butuh pembiasaan sih untuk untuk mengendalikan powernya sih ya, karena pasti beda jauh banget lah gitu. Nah ini untuk suara dari kalau kita nggak pakai seat beltnya ya, suaranya enak lah didengarnya, jadi nggak terlalu annoying, dan nggak ini juga nggak ibaratnya nggak lupa ngingetin juga, tetap keinget lah kalau kita nggak pakai seat belt. Suaranya elegan lah, nggak kayak mobil pada umumnya lah ya. Biasanya kan titit doang gitu. Terus oh iya, ini kamera belakangnya super wide bro. Ini wide banget. Ini menurut gua kamera paling wide yang pernah gua bawa ya ini Mazda 3, CX-3 CX-3. Oke. Terus oh iya, terus ada indikator juga di spionnya, cuma ini karena nggak ada apa-apa jadi dia nggak akan nyala ya. Jadi dia kalau misalkan kalian pencet send tuh pasti bunyi kalau misalkan ada objek di sekitar kalian, bunyinya titit gitu. Ya itu aja sih yang bisa gue sampein dari sisi user experience-nya ya, driving experience-nya. Kalau ada yang pengen ditanyain nanti bisa dibicarain, tapi penontonnya masih sedikit jadi ya udah nggak apa-apa. Yang penting konten. Oke,
Thank you guys, semoga yang pengen mobil ini cepat kebeli. Worth it kok, tenang aja. Thank you.